Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi berupa salah satu alat atau instrumen yang sering digunakan di laboratorium. Alat ini sangat lumrah ditemukan pada praktikum ekstraksi atau soksletasi. Alat yang akan saya jelaskan kali ini adalah sokslet. Untuk memahami materi ini, maka saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan yang bertujuan untuk menambah pemahaman kita. Adapun poin-poin pembahasannya adalah: yang pertama, prinsip kerja sokslet; yang kedua, jenis atau variasi sokslet; yang ketiga, fungsi sokslet; yang keempat, bagian-bagian sokslet; yang kelima, cara penggunaan sokslet; yang keenam, rumus perhitungan metode sokslet; dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait cara pemeliharaan sokslet. Teman-teman, ketika pertama kali mendengar nama alat ini, tentu kita bertanya, apa sih sokslet itu? Jadi, sokslet merupakan alat yang berguna untuk menganalisis lemak dari bahan atau sampel dengan menggunakan pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik pada bahan. Pada proses ini, pemanasan dan penyaringan akan dilakukan secara berulang untuk mendapatkan kesempurnaan hasil ekstraksi. Prinsip kerja sokslet. Setelah kita mengetahui definisi dari alat ini, selanjutnya hal yang perlu kita pahami ketika akan menggunakan alat ini adalah terkait prinsip kerja. Dengan mengetahui prinsipnya, maka ini bisa memudahkan kita di dalam penggunaan alat ini. Selain itu, kita juga bisa mencegah kesalahan-kesalahan fatal pada penggunaannya. Adapun prinsip penggunaannya yaitu, pada labu sokslet, pelarut akan dipanaskan dengan menggunakan titik didih yang sesuai sampai menguap. Melalui kondensor, uap akan mengembun dan menetes pada bahan atau sampel yang berada pada timbal. Ketika pelarut telah merendam bahan atau sampel, dan pelarut telah melampaui tinggi pipa pengalir, maka ekstrak akan mengalir lagi menuju ke labu sokslet. Ekstrak dipanaskan kembali sehingga pelarut akan menguap dan lemak akan tertinggal pada labu sokslet. Pada prinsip ini, akan terjadi proses daur ulang baru di mana setiap kali bahan diekstraksi, maka akan diekstraksi dengan pelarut baru. Jenis atau variasi alat. Pada penjelasan poin sebelumnya, maka kita sudah bisa memahami bahwa sokslet merupakan alat yang digunakan untuk mengekstraksi suatu sampel atau bahan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan senyawa dari sistem campuran. Atau definisi sederhananya, sokslet adalah suatu proses untuk memisahkan suatu komponen dari sebuah padatan dengan menggunakan sebuah pelarut cair. Berdasarkan daripada variasi alatnya, sokslet dibedakan berdasarkan dari asal produksinya atau mereknya. Seperti beberapa gambar pada video ini. Pada gambar yang pertama, nama sokslet yang ditunjukkan adalah Pyrex Sokslet Extractor.
Pada gambar Soxhlet yang kedua, Soxhlet ini dinamakan Soxhlet Fat Extractor E500. Pada gambar yang ketiga, Soxhlet ini dinamakan Iwaki Sox Set 1000. Dan pada gambar yang keempat, Soxhlet ini dinamakan Hichem Soxhlet Extractor 500 mili. Fungsi Soxhlet. Selanjutnya, fungsi dari Soxhlet yaitu alat yang efektif dan efisien yang digunakan dalam pemisahan senyawa organik, sekaligus alat yang dapat digunakan untuk mengetahui konsentrasi tertentu pada bahan atau sampel dengan menggunakan pelarut tertentu. Pemisahan komponen ini dipengaruhi oleh perbedaan sifat distribusinya, karena perbedaan sifat kelarutan antara bahan dan pelarut, sehingga komponen sampel mudah dipisahkan. Proses kelarutan akan cepat terjadi apabila memiliki polaritas yang sama, sedangkan bahan umum yang digunakan untuk proses ekstraksi lemak atau minyak yang merupakan bahan tidak larut, sehingga diperlukan pelarut yang tepat seperti alkohol, eter, dan benzen. Selain pemilihan pelarut sampel, pengaturan titik didih dan waktu ekstraksi yang tepat juga sangat mempengaruhi proses ekstraksi. Umumnya, proses ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi yang terkandung pada suatu bahan yang diuji. Bagian-bagian Soxhlet. Setelah mengetahui fungsi dari Soxhlet, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian dari Soxhlet. Hal ini untuk membantu kita secara tidak langsung memahami terkait spesifikasi alat dan juga cara perakitan alat. Seperti pada gambar ini, teman-teman bisa mengamati bahwa alat soxhletasi merupakan serangkaian bagian yang disusun menjadi satu, yang digunakan untuk proses ekstraksi. Secara spesifik, bagian-bagian dari alat ini beserta fungsinya adalah: yang pertama, kondensor. Kondensor berfungsi sebagai bahan pendingin, mempercepat pengembunan pelarut menjadi molekul-molekul air dengan bantuan selang bagian atas dan bagian bawah. Yang kedua, timbal. Timbal berfungsi sebagai tempat untuk bahan atau sampel, yang mana bahan atau sampel ini akan dipisahkan dengan senyawa organik tertentu dengan menggunakan pelarut yang sesuai untuk sampel yang ingin diambil zatnya atau yang ingin diketahui konsentrasinya. Yang ketiga, pipa F. Pipa F berfungsi sebagai wadah yang mengalirkan uap menuju ke kondensor. Yang keempat, sifon. Sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima, labu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi pelarut dan hasil ekstraksi dari sampel. Yang keenam, heating mantle berfungsi sebagai pemanas larutan. Cara kerja Soxhlet. Setelah kita memahami terkait definisi, prinsip, fungsi, dan bagian-bagian dari Soxhlet, selanjutnya hal yang perlu kita pahami adalah terkait
Cara penggunaan alat ini pada proses ekstraksi bahan atau sampel tertentu. Adapun langkah kerjanya, pertama-tama, proses ekstraksi diawali dengan memastikan bahwa labu alas bulat benar-benar bebas dari senyawa yang tidak diinginkan. Dengan cara labu alas bulat dikeringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang benar-benar tepat. Kemudian, labu alas bulat didinginkan di deksikator selama 15 menit. Selanjutnya, menimbang sampel yang akan diekstraksi dan melakukan penghalusan sampel. Pada tahapan ini, sampel dihitung sebagai W1. Kemudian, menimbang labu alas bulat kosong dan dianggap sebagai W2. Setelah itu, menuangkan pelarut pada labu alas bulat yang telah berisi dengan batu didih. Labu alas bulat diletakkan pada heating mantel. Selanjutnya, diambil sampel lalu dibungkus dengan kertas saring dengan tujuan agar sampel tidak bercampur dengan pelarut. Setelah dibungkus, dimasukkan sampel ke dalam timbal. Setelah itu, timbal dihubungkan dengan labu alas bulat. Lalu, direkatkan dengan klem dan statif. Selanjutnya, diambil kondensor dan dihubungkan di atas timbal, lalu dijepit dengan klem dan statif. Setelah alat terangkai, selang masuk dan keluarnya air dipasang pada alat Soxclet dan heating mantel disambungkan ke arus listrik. Setelah pelarut mencapai titik didih, uap akan menuju ke kondensor dengan melewati pipa F. Untuk selanjutnya, uap akan menjadi kondensat atau molekul air. Setelah kondensat memenuhi timbal dan sejajar dengan sifon, maka uap akan kembali menuju ke labu alas bulat, sehingga terhitung sebagai satu siklus. Jika cairan ekstraksi pada timbal tidak berwarna lagi, maka proses ekstraksi ini dikatakan selesai. Pada hasil akhir pengekstraksian, maka ditimbang kembali dan dianggap sebagai W3. Rumus perhitungan soxletasi. Setelah melakukan proses soxletasi, maka langkah selanjutnya adalah untuk mencari tahu secara pasti terkait konsentrasi suatu bahan atau sampel dengan menggunakan rumus tertentu, yang mana sebelumnya telah didapatkan W1, W2, dan W3. Maka selanjutnya, untuk menghitung konsentrasi dari suatu bahan atau sampel dapat dimasukkan pada rumus di bawah ini. Persen lemak sama dengan W3 dikurang W2 per W1 dikali 100%. Dalam hal ini, W1 dianggap sebagai bobot sampel dan W2 dianggap sebagai bobot labu lemak kosong dan W3 dianggap sebagai bobot labu lemak ditambah lemak hasil ekstraksi. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus, maka konsentrasi suatu bahan atau sampel sudah dapat diketahui. Cara pemeliharaan Soxclet. Alat Soxclet merupakan alat yang tersusun dari beberapa rangkaian bagian. Alat pengekstrak ini dari seluruh merek Soxclet terbuat dari kaca, sehingga pemeliharaan yang dilakukan benar-benar harus hati-hati, seperti pada saat perangkaian alat dan setelah perangkaian alat.
Alat ini juga harus dicuci dengan baik dan dikeringkan sebelum dilakukan penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terdapatnya jamur karena aktivitas pencucian pada alat yang tidak menyeluruh. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait Sockled. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mengejar ilmu. Serta sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.